Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberinya beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Siregar. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah filsafat yang judulnya yaitu Perbandingan Ilmu dan Pengetahuan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, langkah baiknya kita tahu apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu allama yu'allimu yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Nah, menurut filsuf yaitu Suhartono, secara terminologis, ilmu adalah suatu pengetahuan yang sistematis, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Delinki membagi ilmu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ilmu sebagai pengetahuan, yang kedua, ilmu sebagai aktivitas, dan yang ketiga, ilmu sebagai metode. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau wawasan yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan pemikiran. Dalam filsafat, pengetahuan dianggap keyakinan yang benar-benar dapat dibenarkan. Hendrik Rapper membagi pengetahuan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan nir-ilmiah, yang kedua, pengetahuan pra-ilmiah, dan yang ketiga, pengetahuan rasional. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ilmu plus pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan scientia, yaitu mempelajari atau mengetahui. Nah, syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu diantaranya yang pertama, project, yang kedua, metode, yang ketiga, sistematis, yang keempat, universal. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat ilmu pengetahuan. Nah, bagi kita manusia, ilmu pengetahuan itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, dapat membantu memecahkan masalah. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Yang keempat, memperpanjang usia. Nah, maksudnya di sini memperpanjang usia yaitu melalui penelitian kesehatan dan teknologi medis, banyak penyakit yang dahulu mematikan kini bisa diobati, sehingga meningkatkan harapan hidup manusia. Yang kelima, meningkatkan pemahaman alam semesta. Yang keenam, memajukan pendidikan dan pemikiran yang kritis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Yang keempat, merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Nah, sedangkan perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, filsafat membahas tentang prinsip, metode, serta dalilnya. Sedangkan ilmu tidak membahas itu. Yang kedua,
Filsafat bersifat reflektif, sedangkan ilmu pengetahuan tidak bersifat reflektif. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang khusus saja. Yang keempat, filsafat bersifat spekulatif, sedangkan ilmu pengetahuan menjelaskan dan mendeskripsikan fakta dan hubungannya. Yang kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan secara fakta secara empiris, sedangkan filsafat memahami, menginterpretasikan, dan menafsirkan fakta secara rasional. Yang keenam, filsafat membahas objek secara menyeluruh, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas gejala-gejala empiris saja dan bersifat khusus. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari peradaban Yunani yang terbagi menjadi 6 fase sebagai berikut. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno atau sering disebut dengan zaman batu, dikarenakan pada masa ini manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno dikenal dengan sejarah sebagai awal kebangkitan filsafat secara umum. Yang ketiga, sejarah perkembangan ilmu zaman pengetahuan ditandai dengan adanya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu zaman Renaissance. Fase ini bermakna lahir kembali Rabbit, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir. Yang kelima, sejarah perkembangan ilmu zaman modern. Fase ini kenal dengan rasionalisme, yaitu tumbuh di zaman modern dengan tokoh utamanya adalah René Descartes. Yang keenam, sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Fase ini muncul pada abad ke-20. Hingga sekarang ini, disiplin ilmu filsafat menempati kedudukan yang sangat tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Nah, itu dia penjelasan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon kiranya dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.